Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di tengah rimba Jawa yang sunyi, seorang wanita renta berjalan tertatih, memanggul seikat kayu bakar. Hujan semalam masih menyisakan tanah becek, dan udara menusuk tulang. Tiba-tiba, dari balik pohon beringin raksasa, terdengar erangan memilukan, suara yang mampu membelah keheningan menjadi serpihan rasa takut. Langkahnya terhenti, napasnya memburu. Di hadapannya, seekor harimau putih raksasa terkapar, bulunya basah darah, matanya menatap penuh luka dan rahasia yang tak seorang pun pernah tahu. Dan sejak hari itu, takdir hidupnya tak pernah sama lagi. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Senja merayap pelan di kaki Gunung Sumbing. Langit berwarna tembaga. Kabut tipis menggulung di sela pinus. Di jalur setapak yang becek, seorang wanita tua berjalan tertatih dengan pikulan bambu. Dialah Mbah Sumi. Rambutnya memutih. Telapak kakinya retak-retak. Setiap langkah memantulkan sisa hujan yang dingin, mencipratkan tanah ke ujung kain batiknya. Desa di bawah sana sudah menutup pintu. Asap dapur mengepul, namun tak ada yang menoleh ke arah hutan. Nama Mbah Sumi lama-lama hanya jadi bisik. Konon, katanya, ia terlalu akrab dengan sunyi, terlalu dekat dengan pepohonan dan sungai yang hafal suaranya. Konon, katanya, ia bisa menyimak arah angin sebagaimana ibu menyimak nafasku bayi, dulu. Semua itu tak lebih dari bisik. Tapi bisik dapat tumbuh menjadi bayang-bayang ketika malam turun terlalu cepat. Mbah Sumi berhenti di bawah pohon beringin. Nafasnya tersengal. Punggungnya nyeri. Ia menurunkan pikulan, meremas jemari yang kaku, lalu mendongak. Hening. Hutan hanya mengirimkan serangga malam yang menyetel nada rendah. Ia hendak berbalik ketika suara itu datang. Serak. Tertahan. Seperti seseorang menahan jerit dengan sehelai kain. Erangan itu menyusuk dari balik rimbun rotan. Mbah Sumi menegakkan badan. Ia mengenali banyak suara di hutan, tapi ini berbeda. Ada desakan. Ada getir. Ada rasa minta tolong yang ditelan bumi. Ia meraih tongkat kayu, melangkah perlahan, menahan ranting agar tidak patah dan mengirimkan bunyi yang bisa panikkan siapapun yang bersembunyi di sana. Semak tersibak. Rumpun pakis terbelah. Di tanah yang lembab, sesosok makhluk terbentang. Bulunya putih seperti abu yang disapu angin. Dadanya naik turun pelan. Mata keemasan itu terbuka setengah, memantulkan cahaya senja yang tinggal sisa. Seekor harimau putih. Besar. Gagah. Namun kini rapuh. Di kaki belakangnya, jerat kawat menancap ke dalam daging, menodai tanah dengan garis merah gelap. Telapak tangan Mbah Sumi bergetar. Ia menelan ludah, merasakan hawa dingin yang menempel di tulang pipi. Hutan melipat napasnya, menahan segala suara, seolah menunggu keputusan seorang wanita tua. Mbah Sumi melangkah mendekat satu ubin tanah. Sang harimau menggerakkan telinga, namun tidak menggeram. Mata itu menatap. Tidak liar. Lebih seperti mata yang menanyakan apakah rasa sakit ini akan dibiarkan tinggal. Mbah Sumi duduk berlutut. Pelan. Hati-hati. Ia berbisik seperti menidurkan bayang-bayang. Tenang, nak. Tenang. Ia merobek ujung selendang lusuhnya. Air dari kendi kecil diteteskan ke luka. Kotoran tanah luruh,
darah segar menyengat udara. Harimau itu meringis, pundaknya bergetar, namun tetap diam. Mbah Sumi mengambil sejumput daun yang ia kenal sejak muda, ditumbuk dengan batu pipih, ditapalkan ke kulit yang robek. Ia menekan perlahan, menahan rintih agar tak mengguncang keberanian yang cuma seukuran senja. Angin berembus lagi. Burung di puncak beringin mengeluarkan satu nada. Mbah Sumi mengikat perban seadanya. Selesai. Tapi duri besi jerat masih memeluk daging. Jika dibiarkan, luka akan membusuk. Jika dipaksa, nyawa bisa melayang. Mbah Sumi menutup mata sejenak, mengingat sungai kecil di belakang gubuk, mengingat bara api di tungku yang belum padam, mengingat Sunyi yang setiap malam duduk di sampingnya. Ia membuka mata. Ia berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat, entah pada keberanian, entah pada usia yang tersisa. Tangannya menggapai gagang parang tipis di pinggang. Ia menyelipkan kayu pendek sebagai ganjal, menarik napas panjang, lalu menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Tarikan cepat. Jerat terlepas seujung jari. Harimau itu terangkat bahu, mengembuskan udara kasar. Perban bergetar. Darah kembali menitik. Mbah Sumi menekan ramuan lebih tebal, membungkus luka dengan kain yang tinggal separuh. Langit gelap. Senja ambruk menjadi malam. Hutan kembali bernyanyi, namun nada-nadanya berubah. Ada sesuatu yang mengamati dari kejauhan, tapi tidak mendekat. Mbah Sumi berbisik lagi. Tahan. Sebentar lagi. Ia bangkit perlahan, punggungnya seperti disayat, lututnya gemetar. Ia menatap makhluk itu lekat-lekat. Di mata keemasan, ia melihat sesuatu yang sulit disebut. Bukan ancaman. Bukan rasa liar. Lebih seperti pengakuan bahwa dunia bisa berbalik hanya karena sepasang tangan berani menyentuh luka. Mbah Sumi menunjuk jalur setapak. Ikut. Rumahku dekat. Di sana ada api. Ada air hangat. Ada dinding bambu yang mengusir angin malam. Harimau itu menahan napas, menekuk kaki depannya, mencoba bangkit. Sakit menyambar. Ia meringis. Mbah Sumi melangkah ke samping, memiringkan tubuhnya, memberi ruang, memberi isyarat dengan gerak kecil yang ia pelajari dari hidup yang lama bersama hutan. Sedikit-sedikit, sang harimau berdiri. Gemetar. Namun tegak. Mereka berjalan. Pelan. Ranting patah di belakang. Lumpur menahan telapak. Bulan mulai naik, menyusup di sela daun. Bayangan mereka memanjang seperti dua garis nasib yang dipaksa berdampingan. Di setiap tikungan, Mbah Sumi memeriksa perban. Di setiap tanjakan, harimau itu berhenti, mengatur napas. Hutan yang biasanya riuh, malam ini seperti menyingkap topi, memberi jalan. Mungkin karena takut, mungkin karena hormat, mungkin karena keduanya. Gubuk bambu terlihat di balik semak kopi liar. Kecil. Tua. Namun hangat. Mbah Sumi membuka palang pintu, menyalakan tungku, menghibur diri dengan bunyi kayu yang terbakar pelan. Ia menaruh kendi di dekat bara, menyiapkan kain bersih yang tinggal beberapa helai. Dengan gerak yang lebih mantap, ia membersihkan luka sekali lagi. Uap air hangat membentuk kabut kecil di ruangan. Harimau itu merebah, menghela napas panjang, segala tegang di ototnya runtuh satu persatu. Di luar, angin mengguncang daun pisang, menghasilkan bunyi yang mirip tepuk tangan jauh. Mbah Sumi duduk bersandar, meremas jemarinya yang pegal, menatap lidah api yang menjilat-jilat waktu. Hening menemani. Dalam hening itu,
Gubuk yang selama ini terasa terlalu luas untuk satu orang, tiba-tiba terasa pas. Tidak ramai. Tidak sepi. Hanya pas. Ketika malam mencapai puncak, sebuah cahaya melintas di sela dinding bambu. Bukan api. Bukan kilat. Lebih mirip serpih lembut yang jatuh dari udara. Mbah Sumi mengangkat wajah. Mata keemasan di sudut ruangan menatap balik, memantulkan cahaya aneh itu. Ada sesuatu yang bergeser di dasar tatapan, seperti pintu yang perlahan terbuka ke ruangan yang tak pernah dikenali manusia. Api di tungku bergemersik. Di luar, beringin mengeluarkan bunyi serak yang jarang sekali terdengar. Mbah Sumi tidak bergerak. Ia tahu hutan kadang berbicara tanpa suara. Dan malam itu, di antara sisa hujan dan uap air hangat, hutan seakan membisikkan nama yang belum pernah ia dengar. Sebuah nama yang kelak menyulam kehidupannya dengan rahasia yang lebih tua daripada desa, lebih sunyi daripada kabut, dan lebih tajam daripada jerat besi. Malam menurun seperti tirai hitam yang berat. Di dalam gubuk bambu, api di tungku menyala kecil, memantulkan cahaya pada dinding yang beranyam. Mbah Sumi duduk bersila di lantai. Tubuhnya letih. Telapak tangannya masih bergetar halus. Di sudut ruangan, harimau putih itu merebah, nafasnya panjang, menggeser debu yang berkilau di terpa cahaya bara. Sesekali mata keemasannya berkelip, lalu tenang kembali. Di luar, beringin tua mengerang pelan, seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi panjang. Hening merayap lebih pekat. Hanya bunyi air dalam kendi yang mengepulkan uap. Mbah Sumi menatap luka di kaki belakang sang harimau. Perban kain terikat rapi. Ramuan daun menempel hijau pucat. Ia cecap bibirnya yang kering, memikirkan pagi, memikirkan sungai kecil di belakang rumah tempat ia biasa mencuci dan mengambil air. Ia mengerling ke langit melalui celah atap. Bintang bersinar redup, seolah menahan napas. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang berdiri di ambang pintu, menunggu dipersilakan masuk. Harimau itu mengangkat kepala. Mbah Sumi dan tatapan keemasan bertemu di tengah cahaya tungku. Tidak ada geram. Tidak ada denting ancaman. Hanya diam yang mengandung sesuatu. Sejenis janji yang belum menemukan kata. Lidah api menari. Bayangan pada dinding bergerak seperti gelombang di permukaan danau. Mbah Sumi bergeser mendekat, menepuk lantai. Tenang. Istirahat. Suara tuanya bagai kain yang melambai di teras sore. Harimau itu menurunkan kepala kembali. Bulu putihnya berkilau samar. Hidungnya berkedut, menangkap aroma kayu basah, ramuan daun, dan napas manusia yang tidak tergesa. Pada detik itu, jauh di dalam hutan, ada sesuatu yang juga bergerak. Bukan binatang yang mengais tanah. Bukan pemburu yang menyelinap di balik semak. Lebih tua dari itu. Lebih sunyi. Beringin tua yang berdiri seperti pilar langit menggetarkan akar. Angin berhenti sebentar, lalu meneruskan langkah. Hutan mengingat. Hutan menyimak. Hutan mencatat pada kulitnya bahwa malam ini sebuah luka dilepas dari jerat dan sepasang makhluk yang selamanya dipisahkan oleh rasa takut duduk dalam satu atap. Mbah Sumi memejamkan mata, bukan untuk tidur, melainkan untuk mendengar. Ia telah lama belajar bahwa telinga manusia bisa lenyap ditelan bunyi hutan, kecuali jika ia membiarkan sunyi menjadi jembatan. Ia mendengar detak api. Ia mendengar nafas harimau yang lambat. Ia mendengar beringin melafalkan sesuatu yang tua. Dalam dengar yang setengah mimpi itu, ada langkah mendekat. Halus. Nyaris tak bersuara. Pintu gubuk tidak bergerak,
Namun udara berubah menjadi lebih sejuk, lebih lapang, seperti seseorang membuka tirai yang menutup jendela lama. Mbah Sumi membuka mata. Di ambang cahaya, berdiri seorang laki-laki muda. Baju putih panjang. Rambut hitam sebahu. Mata keemasan yang sama, hanya kini memantulkan kecerdasan yang menenangkan. Tidak ada bayang-bayangnya di lantai, namun kehadirannya sedekat bisik yang menempel di telinga. Mbah Sumi tidak berdiri. Usianya tidak lagi bersahabat dengan gerak mendadak. Ia hanya mengangguk kecil, memberi salam tanpa kata, seperti kebiasaan orang desa ketika bertemu tamu di tengah jalan setapak. Laki-laki itu menurunkan pandang, seolah mengucap terima kasih tanpa bibir bergerak. Suaranya hadir di ruangan tanpa menggetarkan udara. Engkau telah mengikat luka yang bukan milik darah biasa. Engkau telah melepaskan jerat yang tak hanya mencengkeram daging. Engkau menaruh keberanian di tempat paling rapuh, yaitu di tangan yang menua. Di sudut ruangan, harimau putih itu membuka mata. Keemasan di mata manusia dan keemasan di mata hewan saling menyala sejenak, seperti dua bintang yang saling menyapa di langit sebelum fajar. Mbah Sumi tidak bertanya siapa. Ia tidak meminta nama. Nama adalah beban yang kadang membuat orang tidak sanggup berjalan. Ia hanya menunduk, memegang lutut, menunggu jika ada yang perlu dikerjakan. Laki-laki itu mengangkat telapak, isyarat yang meredakan. Hutan ini punya penjaga. Orang merantau menyebutnya mitos. Pemburu menyebutnya gangguan. Anak desa menyebutnya dongeng. Tetapi engkau menyebutnya tetangga. Engkau menyebutnya sahabat. Malam ini, penjaga dan sahabat berbagi atap. Kata-kata itu tidak terdengar seperti kalimat. Ia terdengar seperti air yang jatuh ke bebatuan lalu menyusup ke akar. Mbah Sumi merasakan dada yang sempit tiba-tiba lapang. Seolah ada tangan yang melepaskan simpul-simpul takut yang sudah lama mengendap di balik tulang rusuk. Ia menoleh pada harimau putih. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, melainkan karena lega yang aneh, seperti seseorang yang menemukan kembali pintu rumahnya setelah bertahun-tahun tersesat dalam gang yang selalu berputar. Di luar, langkah lain terdengar. Kali ini nyata. Berderit di atas ranting. Gemerisik dedaunan yang diinjak. Suara bisik yang saling menegur agar tidak terlalu keras. Cahaya kuning menari di sela batang. Obor. Warga. Kabar tentang harimau putih di gubuk bambu telah turun dari mulut ke mulut seperti hujan yang merembes dari atap tua. Rasa penasaran bercampur cemas. Rasa takut bertukar rupa menjadi keberanian yang dipinjam dari jumlah, bukan dari hati. Harimau putih itu mengangkat kepala lagi. Telinganya menajam ke arah pintu. Laki-laki berbaju putih memiringkan wajah, lalu memandang Mbah Sumi. Ia tidak menyuruh mengusir. Ia tidak menyuruh menyambut. Hanya satu isyarat kecil yang berarti siapkan api, siapkan air, siapkan hati. Karena malam ini, bukan hanya luka di kaki yang diuji, melainkan luka yang lebih tua, luka yang dibuat oleh prasangka dan sepinya jarak antara rumah bambu dan rumah batako di bawah sana. Mbah Sumi bangkit dengan pelan. Ia menambah kayu pada tungku, menuang air ke kendi, menyusun pikiran seperti orang menata anyaman agar tidak patah pada bagian yang sudah rapuh. Obor mendekat. Suara laki-laki muda terdengar, gugup bercampur gagah. Pak Lurah di depan. Di belakangnya ada 3 pemuda dan 2 bapak tua. Tombak bambu mereka mengkilap terkena nyala. Peluh membasahi pelipis. Rasa takut dan rasa kuasa bertarung di dada mereka seperti 2 banteng yang baru saling melirik. Papan pintu diketuk 1 kali.
lalu 2 kali. Lalu sebuah suara yang berusaha halus padahal tegang. "Mbah Sumi. Mbah, apakah engkau baik-baik saja?" Mbah Sumi melangkah, membuka palang, lalu menarik pintu seperlahan ia menutup luka pada kaki harimau tadi. Cahaya obor menyambar masuk, memantul pada mata keemasan yang sedang duduk di sudut. 3 pemuda menelan ludah bersamaan. Seorang di antaranya hampir menjatuhkan tombak. Pak Lurah mengangkat tangan, menahan gerak yang bisa menjadi malapetaka dalam satu helaan napas. Mbah Sumi berdiri di ambang, tubuhnya kecil ditelan cahaya yang kuat. Ia tidak meminta mereka pulang. Ia tidak juga mempersilakan mereka masuk semua. Ia hanya berkata dengan suara yang datar, namun bersih, seperti air pagi. "Jangan ramai. Luka tidak suka keributan. Jika hendak melihat, lihatlah dari tempatmu berdiri. Jika hendak bicara, bicara dengan hati yang tidak saling menindih." Di belakang punggungnya, harimau putih memiringkan kepala, bulu di lehernya bergerak halus. Matanya tidak marah. Namun ada garis yang tidak dapat dilewati dengan niat buruk. Pak Lurah melangkah setapak. Ia menatap harimau, lalu menatap Mbah Sumi. Perempuan tua ini ia kenal sejak kecil. Di masa lampau, ia membeli singkong dari kebun milik nenek itu. Ia ingat tawa pelan yang selalu terbit dari bibirnya. Ia ingat tangan yang rajin menyisihkan daun untuk kambing yatim piatu milik tetangga. Ia ingat banyak hal yang tidak berkaitan dengan hutan, tidak berkaitan dengan mitos. Ingatan itu menahan kata-katanya agar tidak melukai. Harimau mengeluarkan dengus pendek, bukan mengancam, lebih seperti mengingatkan bahwa waktu di dalam ruangan berbeda dari waktu di luar. Mbah Sumi berbalik, mengambil mangkuk tanah liat, mengaduk ramuan yang mengirimkan aroma pahit yang menenangkan. Ia kembali ke ambang, menaruh mangkuk di bangku kecil, lalu berkata lagi. "Ada luka yang perlu disembuhkan. Ada takut yang perlu diturunkan. Kalian boleh berdiri di situ. Kalian boleh menaruh obor pada tanah. Kalian boleh melihat. Tetapi jangan ada yang mengangkat tombak. Malam panjang, dan kesalahan kecil bisa menjadi kabar buruk yang berjalan lebih cepat dari kaki manusia." 3 pemuda saling pandang. Yang paling muda mundur setapak, menundukkan tombak, menaruhnya di rerumputan. 2 lainnya meniru gerak itu, bukan karena yakin, melainkan karena malu untuk terlihat paling keras. Pak Lurah menurunkan obor, menikamkan ujungnya pada tanah becek, lalu angkat tangan sebagai tanda tunduk pada aturan rumah bambu. Di belakang, 2 bapak tua menggumamkan doa yang tidak selesai, menggantung di bibir seperti kabut yang tidak tahu harus turun atau naik. Laki-laki berbaju putih berdiri tidak jauh dari tungku, wajahnya tidak tertangkap mata siapapun. Harimau putih itu memalingkan pandang sejenak ke arah yang hanya bisa dilihat oleh keduanya. Ada senyum tipis pada bibir laki-laki yang hanya bisa dirasa, bukan dilihat. Ia seolah berkata sabar, manusia belajar pelan, sama seperti luka yang sembuh sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Di desa, kabar telah lebih dulu menyusun ketakutan. Ada yang bilang harimau itu jelmaan. Ada yang bilang Mbah Sumi telah bersekutu. Ada yang bilang hutan sudah memilih satu rumah untuk dijadikan pintu antara dunia manusia dan dunia yang tidak diberi nama. Malam ini, kabar itu berdiri di depan gubuk bambu, menatap mata keemasannya mengembalikan tatapan tanpa gentar. Pak Lurah mengusap wajah. Suaranya akhirnya keluar, serak namun jujur. "Jika tidak membahayakan, kami tidak akan mengganggu. Kami hanya ingin memastikan." Mbah Sumi mengangguk, bukan sebagai persetujuan,
melainkan sebagai pengakuan bahwa kalimat itu lahir dari hati yang berusaha adil meski masih dibayangi cemas. Ia melangkah setapak ke samping, memberi mereka celah untuk melihat ruangan tanpa benar-benar memasuki wilayah yang telah menjadi lingkar aman bagi yang luka. Obor berdesis ketika angin lewat. Cahaya bergerak, menggambar garis pada bulu putih, pada dinding bambu, pada mangkuk tanah liat yang mengepul uap ramuan. Waktu mengendur. Hening mengembang seperti kain yang dijemur. Di titik itulah sesuatu yang kecil, nyaris tak terdengar, terjadi. Beringin tua mengirimkan bunyi klik yang sangat pelan, seperti kunci yang berputar di lubang yang sangat tua. Mbah Sumi menoleh. Laki-laki berbaju putih sudah tidak tampak. Namun pada lantai, tepat di sisi tungku, ada jejak basah berbentuk telapak yang tidak mungkin dimiliki manusia. Mata harimau menyala sebentar. Pak Lurah memaku pandang pada jejak itu. Pemuda paling depan menahan napas. Dua bapak tua berhenti menggumam. Semua rasa, semua dongeng, semua prasangka berhenti di satu titik yang berkilau oleh uap air. Tidak ada yang mengerti, namun semua merasakan. Udara berubah. Malam menjadi lebih dalam. Hutan mendekat ke ambang gubuk, menunggu apakah manusia memilih diam atau gaduh. Mbah Sumi menatap jejak itu lama, lalu mengangkat wajah, menatap Pak Lurah sekali lagi. Bibirnya bergerak sedikit, cukup untuk membentuk satu kalimat pendek yang tidak menggurui, tidak memaksa, hanya mengantar. Ada yang menjaga. Ada yang meminta kita belajar menjaga. Setelah itu, ia menutup pintu separuh, menyisakan celah sejari untuk cahaya obor. Ia duduk kembali di dekat tungku, meraih mangkuk, menepuk lantai di samping harimau, dan memulai lagi pekerjaannya yang sederhana, yang justru paling sulit di dunia ini. Menjaga hidup tetap bernapas. Di ambang, Pak Lurah menelan ludah. Ia menoleh pada pemuda di belakang. Mata mereka masih lebar, tapi tombak sudah tergeletak. Obor merendah. Beringin menghirup udara panjang, mengembuskannya dengan suara yang nyaris seperti doa. Malam menahan langkah, menonton manusia berdiri di batas yang belum mereka pahami. Dan pada saat ketika semua nyaris berani berbicara, sebuah pekik meluncur dari arah sungai, memecah hening yang disulam susah payah. Pekik itu bukan milik burung malam. Bukan milik babi hutan. Bukan milik manusia yang tersesat. Pekik itu membawa sesuatu yang tajam dan dingin sekaligus, seakan-akan air sungai menggigit batu sampai berdarah. Obor bergoyang. Mata keemasan menoleh cepat ke arah pintu. Mbah Sumi menahan mangkuk agar tidak tumpah. Pak Lurah melangkah maju setapak, lalu berhenti, karena dari pekat gelap di dekat kebun kopi liar, sesuatu bergerak dengan langkah pelan yang pasti, menghampiri ambang gubuk, membawa kabar yang tidak diundang. Pekik itu datang lagi, lebih dekat, seperti besi yang digesek batu hingga mengirim nyeri ke telinga malam. Obor bergetar di tangan pemuda hingga tetes api memercik ke tanah becek. Pak Lurah menegakkan bahu, setengah ingin maju, setengah ingin memundurkan semua orang yang ia bawa. Hawa dari arah sungai merambat dingin, membawa aroma lumpur dan daun busuk, juga sesuatu yang asing, bau kara tajam yang menempel pada ujung lidah. Dari kebun kopi liar, dua titik cahaya hijau pucat timbul tenggelam. Bukan mata manusia. Bukan kunang-kunang. Dermaga gelap di balik semak bergerak pelan, menggeser udara dengan keyakinan yang tak bersahabat. Seekor anjing pemburu muncul lebih dulu. Bulunya hitam kusam, lehernya dililit rantai yang disangkutkan lonceng kecil timah. Lidahnya terjulur, napasnya berat, matanya menyapu gubuk dengan tatapan yang sudah dilatih untuk memburu, bukan untuk bertanya. Di belakangnya,
Dua laki-laki dewasa terdorong keluar dari gelap, bahu mereka dibungkus jaket lusuh. Senjata rakitan tergantung di tangan, larasnya memantulkan serpih cahaya obor. Mereka melangkah seperti orang yang tak hendak mengetuk pintu, melainkan membuka paksa kenop yang tak pernah terkunci. Sepatu mereka menyisakan jejak lumpur bercampur serpih daun. Satu di antara mereka tersenyum miring, senyum yang menolak bersaudara dengan sopan santun. Pak Lurah mengangkat tangan, melintang di ambang. Malam ini bukan malam terbaik untuk datang tanpa salam, katanya pelan. Suaranya tegang namun tak pecah. Laki-laki yang tersenyum miring mengangkat senjata 1 inci lebih tinggi, cukup untuk menegaskan hak yang ia kira miliknya. Di sungai sana jerat kami berbunyi, begitu katanya. Kami menagih hasil kerja. Tak ada yang bisa menghalangi. Mbah Sumi berdiri setapak di belakang Pak Lurah, di ambang pintu yang separuh tertutup. Harimau putih itu mengangkat kepala, mata keemasan menyala tipis, nafasnya mengalir panjang, menandainya sebagai makhluk yang terluka namun tidak kalah. Anjing pemburu meringkuk rendah, gigi memperlihatkan cahaya kecil seperti paku. Loncing timahnya bergetar, menabuh nada yang membuat bulu kudu pemuda di belakang berdiri. Pak Lurah menoleh separuh, memastikan pemuda-pemuda yang tadi memegang tombak masih mengingat janji untuk tidak mengangkatnya. Mereka memaku pandang pada tanah. Malu dan takut berkelindan seperti dua tali yang diikat terlalu cepat. Di balik tungku, udara beriak halus. Laki-laki berbaju putih tidak kelihatan oleh mata yang belum dilatih, namun kehadirannya menebalkan lafaz hening. Beringin di luar berderap pelan, akar-akar tuanya menghela seperti orang sepuh yang bosan melihat anak-anaknya bertengkar atas warisan yang belum dibagi. Laki-laki pemburu yang tidak tersenyum mengamati gubuk dengan mata yang dingin. Ia melihat perban di kaki harimau. Ia melihat ramuan hijau pucat yang menempel. Ia melihat tangan tua yang tidak gemetar. Di bibirnya lahir satu kata pendek yang baunya seperti besi. Hadiah. Lalu ia menaruh telapak pada bahu temannya, memberi isyarat yang bermakna jelas. Lakukan cepat. Tidak ada saksi yang akan bicara jika kita lebih dulu menutup malam ini. Anjing pemburu melangkah 2 tapak. Harimau putih mengangkat kepala lebih tinggi. Bulunya ditengkuk bergoyang halus, bukan karena marah, melainkan karena naluri yang bepergian tanpa suara. Mbah Sumi menepuk udara pelan. Sudah, nak, begitu kira-kira isyaratnya. Di ujung obor, api memanjang, lalu memendek, tertiup angin yang tiba-tiba turun dari bukit seperti napas yang dihembuskan oleh sesuatu yang lebih besar dari malam. Pak Lurah meletakkan dirinya di antara 2 dunia. Ia tahu tak semua orang yang tinggal di desa adalah saudara. Ada yang datang hanya untuk mengambil, menganggap hutan sebagai gudang yang tak berkunci. Ia mengangkat telapak kosong, menutup pangkal laras yang baru naik sedepa. Jangan. Ia tidak mengancam. Ia hanya menjaga. Kata-kata itu keluar sebelum sempat diatur. Tetap saja, kata-kata itu mencari kursi dan duduk di antara api dan gelap. Laki-laki pemburu yang tersenyum miring tertawa pendek. Menjaga. Kata yang bagus. Tapi kata tidak bisa mematahkan tulang. Ia memiringkan senjata, memandang Pak Lurah seperti memandang kayu yang bisa digergaji jika gergaji cukup tajam. Lalu dari arah sungai, peki ketiga meledak lagi, kali ini disusul suara gemercik yang tidak wajar, seperti logam ditarik paksa dari sesuatu yang menolak dilepaskan. Anjing pemburu menoleh, telinga merapat, kebimbangan membelah punggungnya. Dalam selang 1 napas, kabut tipis datang dari lembah, merayap di atas tanah rendah, mengikat betis manusia dan kaki anjing dengan dingin yang mencubit. Obor mendesis,
seolah dimandikan oleh udara lembab. Beringin menggeram sangat pelan, hanya sebagian yang punya telinga untuk mendengar. Laki-laki berbaju putih berdiri tanpa suara di samping tungku, matanya menatap ke arah pintu yang separuh, tatapannya bukan amarah, melainkan keputusan yang sudah lama diambil sejak pertama kali akar menembus batu. Mbah Sumi melangkah maju satu tapak, melampaui bahu Pak Lurah, berdiri di ambang yang menahan dunia agar tidak saling merobek. Suaranya kecil tapi jernih. Di sini ada luka yang sedang disulam. Aku mohon malam tidak dipatahkan. Anjing pemburu berhenti, kepala condong, seperti mengingat gerak tangan manusia yang pernah membelai, bukan menyuruh mengejar. Laki-laki pemburu yang tidak tersenyum menatap Mbah Sumi lama, lalu menatap mata keemasan di sudut. Ada sejenak waktu di mana ia melihat bukan mangsa, melainkan cermin yang memantulkan seseorang yang telah terlalu lama memanggul lapar sebagai alasan. Senjata terangkat setengah lagi. Pemuda yang paling kecil tubuhnya menahan napas sampai wajahnya memucat. Pak Lurah mengendurkan bahu, siap menutup tubuhnya sebagai papan untuk menahan pecahan malam jika malam pecah. Di tanah basah, jejak basah berbentuk telapak yang bukan manusia muncul satu lagi, dekat kaki Mbah Sumi, mengilap oleh uap yang naik dari bumi. Laki-laki pemburu yang tersenyum miring mengedip, bingung sepersekian. Ia melihat namun tidak paham. Kabut menggulung di sekeliling kakinya, mengurut saraf seperti tangan yang sangat lama memijat bebatuan sungai. Pekik dari arah sungai meredup, berganti helaan panjang, seolah sesuatu lolos dari benda yang mencengkeramnya. Harimau putih menggerakkan telinga, kemudian menurunkan kepala kembali, memilih tenang yang tegang. Mbah Sumi menatap laki-laki bersenjata, matanya tidak tajam, tidak pula takut. Ia hanya tua, dan ketuaan itu mengeluarkan wibawa yang tak dapat dibeli. Malam ini engkau pulang tanpa beban yang akan menghantui langkah, katanya. Kalimat itu jatuh seperti daun tua, pelan tapi pasti. Laki-laki pemburu yang tidak tersenyum berpaling separuh ke temannya. Anjing mengeluarkan rengek, setengah protes, setengah minta dibatalkan perintah. Loncing kecil menabuh nada yang bergetar di gendang telinga pemuda desa, mengadu kenangan masa kecil yang dulu pernah memelihara anak kucing sakit di bawah kolong ranjang. Satu hal kecil bergeser di dada orang-orang yang berdiri di situ, seperti paku yang ditarik dari papan. Namun gelap tidak hanya membawa satu kabar. Dari arah yang sama, suara lain menukik, berat, terengah, menyeret sesuatu. Sebuah bayangan besar muncul dari kabut, tertatih, menabrak batang pisang, meruntuhkan daun yang lebar seperti telapak raksasa. Seekor babi hutan jantan muncul, salah satu kakinya terjerat kawat yang terseret seperti ekor besi, darah menodai tanah. Matanya gelap, hidungnya berbusa, mulutnya berdecit menahan nyeri. Ia tidak melihat gubuk. Ia tidak melihat manusia. Ia hanya melihat rasa sakit yang ingin ia hantam ke apapun yang menghalang. Pemuda di belakang tercekat. Anjing pemburu melompat mundur, loncing meraung-raung. Laki-laki bersenjata mengangkat laras refleks, menarik nafas, siap menamatkan hidup untuk menyelamatkan malam dengan cara yang paling ia pahami. Pak Lurah menggapai lengan, terlambat separuh detik. Babi hutan berbelok, kaki besi menyeret lumpur, mengarah ke obor yang menancap, mengarah ke lingkar orang-orang yang berdiri terlalu rapat satu sama lain. Harimau putih bangkit. Gerak itu pelan, namun di dalamnya ada sesuatu yang membuat waktu memperlambat langkahnya sendiri. Bulu di punggungnya berdiri halus, luka di kakinya berdenyut, namun sorot matanya menjadi satu garis yang jelas. Ia melangkah ke depan satu tapak, lalu satu tapak lagi, memposisikan tubuhnya di antara ambang pintu dan babi hutan yang membabi buta. Nafasnya keluar dalam uap hangat yang menabrak dingin kabut dan menetes menjadi embun di kumisnya.
Babi hutan menurunkan kepala, tanduk kecilnya bersiap menggali daging siapapun yang berdiri menghadang. Laki-laki pemburu yang tersenyum miring memindahkan bidik, detik ini bukan lagi berburu hadiah, melainkan bertahan hidup. Mbah Sumi mengangkat telapak, bukan untuk menolak, melainkan untuk merangkai sesuatu yang tidak terlihat. Laki-laki berbaju putih memiringkan kepala di dalam gubuk, cahaya tungku memahat garis wajahnya menjadi tegas dan lembut sekaligus. Beringin tua mengirim bunyi dalam, menggetarkan tanah selebar halaman. Akar-akar di bawah rumput seperti menarik napas bersama. Kabut menebal di sekitar kaki babi hutan, memperlambat dorongannya, memberi sekejap mata yang cukup untuk membuat pilihan. Harimau putih menjejak, menurunkan tubuhnya, memindahkan berat ke kaki depan, menjaga luka dari sobek yang tak perlu, namun menolak mundur. Mata keemasan itu tidak memamerkan amarah. Ia memamerkan keberanian yang tak memilih menjadi pemenang, hanya memilih menjadi pagar. Pak Lurah mendengar jantungnya sendiri memukul tulang rusuk. Pemuda yang paling kecil menggenggam tombak tanpa mengangkatnya. Anjing pemburu menggonggong pendek, lalu diam, seolah mengaku kalah pada sesuatu yang tak bisa ia lawan dengan gigi. Laki-laki pemburu yang tidak tersenyum mengatur nafas, ujung jarinya pada pelatu kehilangan kaku, matanya menimbang ruang yang tersisa di antara kehilangan dan penebusan. Dalam sekejap yang terasa panjang, babi hutan melompat. Tanah memercik, obor mengayun, kabut menari. Harimau putih maju seperempat langkah, menekuk bahu, menggeser tubuhnya ke kanan, menutup jalur ke dalam gubuk sekaligus tidak memberi garis lurus untuk tanduk yang mengarah. Jerat besi di kaki babi tersangkut pada akar yang menyembul, menahan gerakannya sepotong napas. Dengusnya menyayat udara, mata gelapnya memantulkan api kecil yang setia di ujung obor. Lalu terjadilah benturan yang tak dapat dihindari oleh malam, oleh hening, oleh doa yang tidak diucapkan. Namun benturan itu tidak meledakkan darah. Ia justru menghentikan dunia di tepi pilihan. Tangan seseorang bergerak duluan, menurunkan laras dengan cepat, mendorong bahu yang menahan pelatuk agar tidak menekan. Tangan itu milik Pak Lurah. Ia tidak berteriak. Ia hanya menundukkan kekerasan yang sudah siap mekar, dan di wajahnya, ketakutan dan tekad saling mencari tempat. Babi hutan memutar, jeratnya mengiris tanah lagi, kabut mengikat pergelangan kakinya, akar memeluk sunyi yang tidak punya nama. Harimau putih tetap di tempatnya, napasnya berat, namun tatapannya tidak goyah. Mbah Sumi berdiri tegak tanpa tongkat, matanya menatap semua orang satu persatu, dari pemuda ke pemburu, dari anjing ke babi hutan, seolah ia sedang mengukur baju sabar yang harus dikenakan malam ini agar tidak dingin. Detik itu tidak pecah. Detik itu juga tidak sembuh. Detik itu menggantung, setengah di udara, setengah di tanah, menunggu satu gerak kecil yang akan memutuskan ke arah mana cerita melaju. Dan ketika kabut merapat, ketika beringin menghela lebih dalam, sesuatu yang datang dari hulu menyapu permukaan sungai, membawa suara yang tidak dimengerti kata-kata, hanya dirasakan kulit. Suara itu memasuki halaman, menyentuh pundak setiap yang berdiri di situ, lalu tinggal sebagai desah yang memerintahkan malam untuk diam lebih dalam lagi, tepat sebelum langkah baru tiba di batas cahaya, langkah Haka semakin dalam menembus rimba. Udara di sekitar mulai berubah, sejuk menusuk kulit, membuat napasnya semakin berat. Daun-daun yang basah oleh embun malam menempel di lengan dan bajunya. Cahaya matahari sore yang mulai meredup hanya menembus sedikit dari celah dedaunan, membuat suasana menjadi suram dan menegangkan. Di antara kicauan burung yang sesekali terdengar, Raka mulai merasakan keanehan. Tidak ada suara hewan besar seperti biasanya. Tak terdengar suara monyet bergelantungan atau suara ranting patah dari pergerakan rusa. Seolah seluruh penghuni hutan menghilang,
menyisakan hanya desiran angin yang membawa aroma tanah basah bercampur bau samar yang asing di hidungnya. Ia berhenti sejenak, menatap ke tanah. Ada bekas jejak yang jelas terlihat di tanah lembab. Bentuknya besar, seperti tapak kaki hewan buas, namun terlalu berat dan dalam untuk ukuran biasa. Raka berjongkok, menyentuhnya perlahan. Tanah di dalam cetakan jejak itu masih basah dan agak hangat, pertanda sesuatu baru saja lewat beberapa menit lalu. Ini bukan jejak rusa, bukan pula babi hutan, gumamnya pelan, matanya menyipit. Sepertinya, ini milik seekor harimau. Raka tahu, di daerah ini memang masih ada harimau liar, meski jarang terlihat manusia. Tapi yang membuatnya heran, jejak itu bercampur dengan sesuatu yang tidak biasa. Ada goresan panjang di tanah, seolah sesuatu diseret. Goresan itu membentuk garis lurus memanjang, berbaur dengan tapak kaki besar tadi. Tanpa pikir panjang, Raka mengikuti jejak itu. Langkahnya hati-hati, namun penuh tekad. Daun kering yang ia injak berderap pelan, sementara suara detak jantungnya sendiri terdengar kian jelas di telinganya. Beberapa puluh meter kemudian, ia melihat bercak merah di tanah. Darah. Warnanya masih segar, menetes di atas daun-daun hijau yang kini berubah kecoklatan. Raka menelan ludah, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia terus berjalan, mengikuti alur darah itu. Angin sore membawa suara samar. Seperti erangan, atau mungkin rintihan. Raka berhenti, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Bukan suara hewan, pikirnya. Itu suara manusia. Ia berlari kecil menembus semak belukar, sampai akhirnya matanya menangkap pemandangan yang membuatnya terhenti mendadak. Di depan sana, di bawah pohon besar yang akarnya menjalar seperti ular, tergeletak seorang wanita muda. Tubuhnya lemah, pakaian lusuhnya penuh noda darah dan tanah. Rambut hitam panjangnya kusut, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Tapi yang membuat Raka terperangah bukan hanya wanita itu. Tepat di sampingnya, seekor harimau besar berwarna putih dengan corak hitam yang tegas duduk diam, menatap Raka dengan mata kuningnya yang tajam. Nafas harimau itu berat, seolah ia pun terluka. Namun anehnya, hewan buas itu tidak menunjukkan sikap menyerang. Raka mematung. Kedua kakinya terasa berat, tapi pandangannya terkunci pada tatapan harimau tersebut. Ada sesuatu di mata hewan itu bukan sekadar ancaman, melainkan permohonan. Wanita itu mencoba mengangkat tangan lemah, menunjuk ke arah Raka. Suaranya nyaris tak terdengar. Tolong, dia bukan musuh. Raka terperanjat. Kata-kata itu membingungkan. Bagaimana mungkin seekor harimau sebesar itu bukan ancaman? Namun melihat tubuh wanita itu yang dipenuhi luka, dan harimau yang tidak bergerak meski ia sudah begitu dekat, nalurinya mengatakan bahwa memang ada yang tidak biasa di sini. Ia melangkah perlahan, mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak berniat menyerang. Aku tidak akan menyakitimu, katanya pelan, entah berbicara pada wanita itu atau pada harimau yang menatapnya penuh waspada. Begitu jarak mereka hanya tinggal beberapa meter, harimau itu menggeser tubuhnya, memberi ruang pada Raka untuk mendekati wanita tersebut. Napas Raka tercekat, tapi ia memanfaatkan kesempatan itu. Ia berjongkok di samping wanita itu, memeriksa lukanya. Luka sobek di lengannya parah, darahnya masih mengalir, dan ada lebam besar di kakinya. Kita harus keluar dari sini. Kalau tidak, Raka terdiam sejenak, menatap ke arah harimau yang kini masih mengawasinya. Kita semua bisa dalam bahaya. Harimau itu mengeluarkan suara rendah, bukan auman,
tapi lebih seperti desahan berat. Raka merasa aneh, seolah hewan itu mengerti apa yang ia katakan. Kemudian, harimau itu bangkit perlahan, berjalan beberapa langkah ke arah hutan yang lebih lebat, lalu berhenti, menoleh, dan menatap Raka seakan memintanya untuk mengikuti. Raka menatap wanita yang kini mulai tak sadarkan diri. Dengan cepat, ia mengangkatnya ke punggungnya. Tubuh wanita itu terasa ringan, tapi hangat darahnya membasahi bahu Raka. Aku harap aku tidak salah mengikuti instingku, gumam Raka pelan, lalu mulai mengikuti langkah harimau itu, menyusuri jalan yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang mengenal hutan ini dengan baik. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat perasaan aneh itu. Seakan-akan, setiap langkah membawa Raka bukan hanya lebih jauh dari desanya, tapi juga lebih dekat pada sebuah rahasia besar yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di antara desir angin dan aroma tanah basah, ia tahu malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah itu menepi di batas cahaya. Obor berpendar. Kabut menebal sehelai kain tipis di atas tanah. Dari gelap yang memeluk kebun kopi liar, sosok tinggi muncul perlahan. Baju putih panjang menyapu lutut. Rambut hitam sebahu. Mata yang tidak meminjam cahaya, melainkan memancarkan keemasan yang sama seperti di sudut gubuk. Udara berubah. Aroma tanah basah bercampur wangi melati yang tidak datang dari manapun, seolah hutan mengeluarkan napas lama yang disimpan untuk saat seperti ini. Pak Lurah menahan gerak. Pemuda di belakangnya seketika bungkam. Dua pemburu menggenggam senjata lebih erat, namun telapak mereka tiba-tiba berkeringat dingin, seperti anak yang lupa caranya melanjutkan huruf setelah huruf pertama. Anjing pemburu merunduk, ekor rapat ke paha, lonceng timahnya bergetar pelan lalu diam. Babi hutan berhenti menghentak. Jerat besi di kakinya tergantung di akar, gemetar kecil, seperti mengakui ada kekuatan yang lebih tua berdiri di antara napas dan peluru. Sosok itu berhenti tepat di batas tanah yang lembek. Ia tidak menapak. Ia seperti berdiri di atas suara sungai yang datang dari hulu. Matanya beralih ke harimau putih di sudut gubuk. Dua keemasan saling menyalakan nyala yang tidak menyilaukan. Harimau mengangkat kepala sedikit, bukan untuk menyanggah, bukan untuk menantang, melainkan untuk menyapa. Mbah Sumi, yang sejak tadi berdiri di ambang, mengeratkan selendang pada bahunya. Ia tidak mengucap apa-apa. Senyumnya tipis. Matanya basah oleh sesuatu yang bukan takut. Sosok itu menundukkan telapak, seakan memberi hormat yang sederhana. Suaranya hadir, jernih, namun tidak memaksa udara bergetar. Malam panjang, tetapi tidak untuk menambah luka. Malam panjang, agar manusia belajar menaruh benda tajam. Kata-kata itu memantul pelan di dinding bambu, lalu jatuh ke tanah dan menyerap ke akar beringin. Pak Lurah merasakan dadanya mengendur setapak. Ia menoleh pada dua pemburu. Yang tersenyum miring menelan ludah. Senyumnya pecah, jatuh tanpa tempat kembali. Temannya menggeser langkah, separuh ingin kabur, separuh ingin mengerti kenapa kaki menjadi berat seperti tertahan akar yang tumbuh dari dalam betis. Anjing mengeluh lirih, seperti memohon agar malam tidak menambah suara yang tak sanggup ia hafal. Babi hutan mengangkat moncong. Udara mengelus luka di kakinya. Mata gelapnya menyala redup, putus asa yang tadi berkobar menurun seperti api yang kehabisan kayu. Jerat besi terlepas setengah jengkal, seolah ada tangan yang tak terlihat membantu menariknya dari akar. Babi itu menoleh ke arah sungai, mendengis sekali, lalu diam. Nafasnya berat, namun bukan napas yang hendak menanduk, melainkan napas yang hendak memilih hidup. Sosok berbaju putih melangkah satu tapak. Tidak ada bunyi ranting patah.
Tidak ada jejak yang tertinggal di lumpur. Ia memiringkan wajah ke arah dua pemburu. Mata keemasannya tidak tajam. Di sana ada keluasannya membuat orang merasa kecil, namun tidak dipermalukan. Engkau menebang dengan alasan lapar, begitu suaranya. Engkau memasang jerat dengan alasan keluarga. Tetapi lapar yang mencabut akar akan beranak jadi kehilangan yang tidak kau hitung. Hutan memberi, namun hutan mengingat. Pilih yang hendak kau wariskan pada anak di rumah. Pilih malam ini, karena besok bisa terlalu jauh. Kata demi kata tidak memukul, tetapi tidak ada tempat bersembunyi dari maknanya. Laki-laki pemburu yang tidak tersenyum menurunkan laras satu ruas. Bahunya jatuh sedikit, seperti papan basah yang tak kuat lagi menahan paku. Temannya memalingkan wajah, dan untuk pertama kali, ia melihat gubuk bambu bukan sebagai bayangan cerita menakutkan, melainkan sebagai rumah kecil yang tetap berdiri walau angin hujan memukul bertahun-tahun. Ia melihat tangan tua di ambang pintu yang tidak ragu menyentuh luka yang tak berani disentuh orang lain. Pak Lurah melangkah setapak ke depan, setengah di luar, setengah di dalam. Ia menunduk, tidak pada manusia, tidak pada hewan, melainkan pada ketenangan yang tiba-tiba berdiam di halaman. "Embah, biar aku bantu," begitu katanya pelan. Ujung suaranya seperti anak yang meminta izin memegang periuk yang masih panas. Embah Sumi mengangguk, menggeser mangkuk ramuan, mengulurkan sehelai kain bersih pada Pak Lurah. Tangan mereka bersentuhan. Hangatnya tidak dari api, melainkan dari keputusan untuk berdiri bersama. Harimau putih memindah beban tubuh, menjaga luka agar tidak membuka. Matanya tidak lepas dari babi hutan dan dua pemburu, tetapi di balik kewaspadaan itu mengalir tenang yang menenangkan. Sosok berbaju putih mengangkat tangan ke arah babi hutan. Jerat yang tersisa longgar satu ruas lagi, cukup untuk membebaskan langkah. Babi itu merunduk pendek, gerak aneh yang lebih mirip terima kasih daripada naluri liar. Lalu ia mundur, berputar perlahan, meninggalkan halaman dengan napas tersengal, menyusuri kabut menuju sungai yang mengirim bunyi seperti nyanyian kuno. Kabut menelan punggungnya. Lonceng timah pada leher anjing berhenti bergetar. Dua pemburu di hadapan kehilangan alasan yang tadi mereka ikat di ujung pelatuk. Pak Lurah menarik napas panjang. Ia masih belum mengerti, namun ia tahu malam ini, desa berdiri di anak tangga yang mula-mula. Jika turun, mereka kembali ke gelap yang ingin mengambil. Jika naik, mungkin ada terang yang tak menyilaukan. Sosok berbaju putih memandang dua pemburu lagi. "Pulanglah. Besok, bawa jarimu, bukan senjatamu. Bawa benih, bukan jerat. Sungai masih mau meminum keringat, bukan darah." Kata-kata itu singgah di telinga, lalu menemukan akar di tempat yang tidak disangka. Laki-laki pemburu yang tersenyum miring menggertakkan gigi sekali, bukan untuk menantang, melainkan untuk menggigit sisa sombong yang malu menampakkan diri. Temannya mengangguk kaku. Mereka mundur setapak. Anjing bangkit, menempel di kaki tuannya, ekornya perlahan naik satu jari, belum berani melambai. Pak Lurah menatap mereka. Ia tidak mengusir. Ia juga tidak mempersilakan bermalam. Malam ini harus dipelajari masing-masing di rumah, di ranjang, di pangkuan istri yang menunggu berita. Lalu ia menoleh ke pemuda. "Angkat obor. Kita turun pelan. Jangan menoleh terlalu sering, nanti kau jatuh." Pemuda yang paling kecil menunduk, mengangkat obor yang hampir padam. Nyala kecilnya kembali tegak ketika ia melindunginya dengan telapak dari hembus kabut. Dua pemburu berjalan pergi. Suara langkah mereka pelan di tanah becek, tidak lagi memaksa.
Anjing menoleh sekali ke gubuk, lalu mengikuti. Lonceng timahnya nyaris tidak bersuara. Ketika punggung mereka hilang di semak, hutan menghela napas yang panjang. Kabut menipis. Bulan menunggang awan yang bergerak ke barat. Beringin tua merendahkan gemerisik, seolah menepuk bahu halaman karena telah memilih diam. Di dalam gubuk, api di tungku tinggal separuh. Mbah Sumi kembali berlutut di sisi harimau. Ia menambahkan ramuan baru, menekan perban agar rata, mengikat simpul yang tidak terlalu kencang. Pak Lurah duduk di bangku kecil, memegang mangkuk tanah liat, menunggu aba-aba, lalu menyodorkan tepat ketika diperlukan. Tangan yang biasa memegang cap stempel desa malam ini belajar meraba kulit makhluk yang selama ini hanya menjadi gambar di kepala anak kecil. Matanya menghangat, bukan oleh asap. Ia merasakan sesuatu yang tak ada namanya. Mungkin hormat. Mungkin syukur. Mungkin keduanya. Sosok berbaju putih berdiri agak ke belakang. Nyala api memahat garis wajahnya. Ia menatap keemasan di mata harimau, lalu menatap Mbah Sumi. Bibirnya membentuk senyum kecil yang tidak mengecilkan apapun. Engkau tidak sendirian sejak lama. Hutan hanya menunggu saat yang tepat untuk mengatakan. Ucapannya pendek. Namun di dada Mbah Sumi, ribuan malam yang ia lewati seorang diri mengalir keluar perlahan, seperti air yang akhirnya menemukan muaranya. Pak Lurah akhirnya bicara lagi. Besok pagi, aku akan kumpulkan warga. Bukan untuk memeriksa, bukan untuk menuduh. Untuk memberitahu bahwa ada luka yang sedang kita rawat bersama. Suaranya pelan. Ia tidak menatap sosok berbaju putih, namun ia tahu kata-kata itu disaksikan sesuatu yang lebih dari mata. Mbah Sumi mengangguk, membetulkan selendang di bahu. Ia memandang lantai sebentar, lalu menatap tungku, seolah memastikan api cukup untuk menanggungkan sisa malam. Di luar, desa memeluk gelapnya sendiri. Di satu rumah, seorang wanita menunggu suami yang tadi membawa tombak. Di rumah lain, seorang anak dewasa menyuapi ibunya bubur tipis. Di ujung jalan, dua orang berjaga di pos ronda, mengobrol tentang hujan yang datang lebih rajin belakangan. Mereka semua tidak tahu bahwa hutan sudah mengetuk pintu dan menaruh amanah yang tidak tertulis. Mereka akan tahu. Pagi akan membawa cerita dengan jejak kaki yang tidak biasa. Sosok berbaju putih melangkah ke pintu. Ia menatap halaman sebentar, lalu memalingkan wajah ke arah sungai, seperti mengamati arus yang baru saja diredakan. Ia mengangguk pada beringin, gerak kecil yang balas menghormati sesuatu yang berakar lebih dalam dari bangunan manusia. Ia berbalik pada Mbah Sumi. Suaranya turun satu nada. Jika sakitnya memuncak malam ini, jamu di kuali kecil itu yang pertama. Jika haus, air di kendi yang dekat tungku. Jangan biarkan angin masuk terlalu lama. Di mata Mbah Sumi, kalimat-kalimat sederhana itu terasa seperti selimut yang baru dijemur matahari. Harimau putih memejam separuh. Napasnya mulai teratur, meski beratnya belum rata. Luka di kaki belakangnya tidak lagi memerah tajam. Ramuan daun mulai menenangkan tepi-tepi yang perih. Pak Lurah berdiri pelan, mengembalikan mangkuk ke dekat tungku, menatap sebentar ke arah mata keemasan yang memantulkan bayangannya sendiri. Di benaknya, ia mendengar riak sungai, namun riak itu membawa pesan lain. Desa harus memilih. Pintu yang dibuka malam ini tidak akan tertutup lagi. Pemuda di luar menunggu aba-aba turun. Obor mereka berkurang satu demi satu. Ketika Pak Lurah melangkah keluar, ia mengangkat tangan, memberi tanda. Turun pelan. Jangan bicara sebelum sampai di batas batu.
Mereka mengangguk, lalu bergerak seperti barisan yang baru belajar percaya pada kaki sendiri. Bayangan mereka hilang satu persatu. Halaman kembali sunyi. Sosok berbaju putih memandang Mbah Sumi terakhir kali malam itu. Ada sesuatu di matanya yang seperti janji, namun tidak menyebut kapan akan dipenuhi. Ia mundur setapak, lalu menghilang sebagaimana ia datang, tanpa suara, tanpa jejak. Hanya wangi melati yang tinggal menggantung, memudar bersama kabut. Di gubuk, api mengecil, namun hangatnya lebih terasa. Mbah Sumi menyandarkan punggung pada tiang bambu, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Harimau putih menggeser kepala sedikit, mendekat ke tungku, mencari sudut yang pas agar luka tidak tersentuh lantai. Di sela-sela napas, ada bunyi halus seperti daun jatuh, padahal tidak ada daun di dalam. Mungkin itu bunyi waktu yang merapat. Di kejauhan, sungai kembali bernyanyi. Tidak keras. Hanya cukup untuk membuktikan bahwa arus masih berjalan, bahwa malam tidak berhenti di sini. Pak Lurah, di jalan setapak, menatap bintang satu yang tersisa di celah awan. Ia tidak berdoa panjang. Ia hanya membiarkan hatinya menatap sesuatu yang lebih besar dari dirinya, lalu melangkah lagi, membawa kabar yang tidak akan mudah diceritakan, namun harus disampaikan. Di balik punggung mereka, hutan menutup kelopak mata, bukan untuk tidur, melainkan untuk memelihara. Dan tepat ketika api di tungku mengirimkan letupan kecil terakhir malam itu, angin dari arah ladang membawa aroma yang lain. Bukan melati. Bukan tanah basah. Ada getir yang mengingatkan pada daun kering yang terlalu lama menunggu. Aroma itu tipis, nyaris tak terasa, tetapi nyata. Dan ketika Mbah Sumi mengangkat kepala, ia tahu halaman ini belum selesai. Ada sesuatu dari bawah desa yang bergerak perlahan ke atas, menjanjikan ujian yang lebih terang daripada kabut. Aroma getir itu datang lagi, menembus celah dinding bambu seperti bayangan yang belajar berjalan. Tipis pada awalnya, lalu menebal, menyusup ke dalam napas dan menyiapkan lidah untuk rasa pahit yang tidak dikenal. Mbah Sumi mengangkat kepala dari sisi tungku. Api kecil memantulkan garis tipis pada matanya. Di luar, angin berhembus pendek, membawa bisik yang tidak berasal dari serangga. Pak Lurah yang baru saja turun setengah jalan, berhenti. Ia menoleh pada pemuda sambil mengangkat telapak, lalu berbalik, menaiki setapak lagi dengan langkah yang dipercepat oleh firasat. Di tepi kebun kopi liar, kunang-kunang yang biasanya sabar menari, malam itu bergerak ragu, seakan menghindari sesuatu di udara. Beringin tua menggesekkan daun pada daun, mengirim suara yang membuat bulu kuduk berdiri seperti rumput tersentuh listrik kecil. Harimau putih mengangkat kepala, telinganya membuka selebar daun pisang yang baru dibelah. Ia mencium sekali, dua kali. Mata keemasan menajam ke arah lereng bawah desa. Cahaya jauh berpendar. Bukan obor warga. Nyala itu menggeliat, memanjang seperti lidah yang mencari-cari bibir untuk dijilat. Ada bayang-bayang orang yang bergerak di belakangnya, tergesa, memanggul galah dan jerigen. Suara logam beradu sesekali, pendek, tak sabar. Di atas mereka, bintang satu-satunya meredup, ditelan kabut yang kini seperti asap. Pak Lurah mencapai ambang. Nafasnya memburu, bukan karena tanjakan, melainkan karena gambaran yang sudah ia duga. "Embah," katanya, suaranya pecah tipis. Ada yang menyalakan malam dari bawah. Mbah Sumi menatapnya tanpa banyak gerak. Ia berdiri, tubuhnya ringkih tapi tegak, lalu menebalkan selendang di bahu. Di sudut ruangan, harimau putih bangkit pelan, menjaga agar luka tidak robek, menempatkan tubuhnya di dekat pintu seperti pagar hidup yang tidak berderit.
Dua pemburu yang tadi pergi, ternyata tidak berjalan jauh. Di balik rumpun bambu kecil, mereka berhenti, berdiskusi dengan suara yang ditahan. Ketika melihat pendar api dari arah lereng, mereka saling pandang, lega mereka bukan pelakunya, namun takut menjadi bagian dari api yang keburu haus. Anjing pemburu menyala sekali, pendek, lalu menunduk, telinga menajam ke arah nyala. Api itu tumbuh. Ilalang kering di tepi jalan setapak menangkapnya seperti kain tipis menangkap bara. Angin dari lembah mendorong nyala, menyuapkan oksigen seperti tangan yang kejam menyuapkan garam kepada luka. Desa masih tertidur, hanya 1-2 jendela yang berkedip. Nyala memanjang, berbelok ke arah kebun yang tahun ini gagal panen. Di tepi hutan, aroma resin dari batang pinus ikut menambah mangsa. Pak Lurah memutar tubuh, suaranya turun setengah oktav, mengambil ketegasan yang selama ini ia simpan untuk hari ketika desa harus memilih. Aku turun lagi. Aku bangunkan rumah yang paling dekat pos. Kau, pemuda, bel kiri. Kau, kanan. Bawa ember, bawa karung goni, basahi di sungai. Jangan biarkan nyala menyentuh akar beringin. Kalimat-kalimat itu berlari mendahului kakinya. Pemuda bergerak, tersandung, bangkit lagi, suara obor yang dipercepat menelan detak gentar. Mbah Sumi berdiri di ambang, menatap pendar api yang mengapit gelap. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya menempelkan telapak pada tiang bambu, seperti menyampaikan kabar kepada kayu yang sudah lama menjadi tulang punggung rumah. Laki-laki berbaju putih tidak tampak, namun wangi melati yang tadi memeluk ruangan datang kembali, lebih tajam, lebih jelas, seperti seseorang menaruh sebentuk senyum di atas bara agar bara tidak merasa sendirian. Harimau putih menurunkan tubuhnya rendah, mata keemasan menyapu halaman. Ia menatap Mbah Sumi sekejap, dan di tatapan itu ada jarak yang kebetulan hilang. Setelah itu, tanpa menunggu aba-aba, ia melangkah keluar, menyeberang halaman, menyelinap ke jalur setapak yang seperti urat nadi pada tubuh malam. Luka di kakinya mengirim nyeri yang bersih, nyeri yang membuatnya ingat setiap batu kecil, setiap akar yang menolak dilompati, lalu mengizinkan. Ia menuju sejajar dengan nyala, mengambil garis yang akan memotongnya di bagian paling lapar, memimpin api ke tempat yang tidak punya makanan. Di desa, pintu-pintu terbuka. Wanita menggulung sarung, lelaki menyambar gayung dan ember. Ada yang membaca kalimat-kalimat pada bibir yang dibasahi gelisah, memohon pada Allah agar air lebih cepat sampai daripada api lebih cepat besar. Anak dewasa berlari ke pos ronda, memukul kentongan dengan irama yang jarang dipakai. Tongkat kayu memantulkan bunyi yang menembus tidur dan mimpi, mengusir keduanya ke pinggir malam. Dua pemburu kembali muncul, wajah mereka pucat menatap nyala yang bergerak ke kebun yang dulu mereka jadikan tempat memasang jerat. Lonceng timah pada leher anjing bergetar cepat. Mereka saling pandang sebentar. Senjata yang tadi mereka genggam kini tak berguna. Yang mereka punya tinggal jerigen air di depan rumah duafa yang pernah mereka tukar dengan ikan asin. Mereka berlari ke arah sungai, mengisi jerigen, bahu mereka turun naik seperti perahu melawan arus. Untuk pertama kali, mereka berlari bukan untuk mengejar, melainkan untuk menyelamatkan. Pak Lurah memimpin barisan ember dari sungai ke bibir api. Karung goni dicelup, diangkat, dihempaskan ke arah nyala hingga mengirim uap yang bau panasnya menyengat mata. Obor-obor padam sendiri ketika dipaksa terlalu dekat dengan air. Keringat bercampur lumpur di dahi, menetes ke bibir, memberi rasa asin pada perintah yang diulang-ulang. Jangan panik. Rapatkan barisan. Jangan biarkan nyala memakan rumput jembatan.
Harimau putih sudah tiba di tepi kobar yang paling beringas. Ia tidak menantang api dengan tubuh. Ia memaksa angin bermain pada sisi yang lain, berlari sedikit ke arah lembah, lalu berhenti, lalu berlari lagi, seakan menulis garis yang harus diikuti nyala agar tidak menuju rumah bambu yang menyimpan tungku kecil di dalamnya. Angin memainkan bulu putihnya, memindahkan panas ke jalur tempat tidak ada rumput kering. Di belakang, beringin tua merendahkan cabangnya, mengirimkan gerimis debu dari daun-daun yang basah oleh embun sisa malam. Mbah Sumi menyalakan kuali kecil di atas tungku. Ia memasukkan daun yang dulu diajari ibunya untuk meredakan sesak dada. Air menggelegak, wangi pahit menyebar, membuat ruang parut terasa sedikit lebih luas. Ia menuang ke dalam cawan tanah liat, lalu membawa 2 cawan ke ambang, menaruhnya di bangku kecil yang bersandar pada tiang. Ketika 2 pemburu lewat, bahu mereka memanggul jerigen, ia menatap mereka lama, lalu menunjuk cawan. Mereka berhenti sepersekian, lalu mengangguk, meneguk pahit yang menenangkan tangan yang gemetar. Anjing duduk sebentar, menjilat air yang tumpah setitik, sebelum kembali berlari menyusul nyala yang menolak cepat padam. Langit menipiskan kabut. Bintang menghilang. Ujung timur mengirim garis perak yang belum sanggup disebut fajar. Api menurun 1 tingkat, lalu naik lagi ketika angin dari lembah Iseng menghembus. Barisan ember mengecilkan amarahnya. Karung goni menjadi berat, namun tangan-tangan tidak menjatuhkannya. 2 pemuda terbatu keras, mengalah pada asap sebentar, lalu kembali mengambil tempatnya di rangkaian. Di saat itulah sosok berbaju putih berdiri di jalur antara nyala dan beringin. Ia tidak menyentuh api. Ia hanya mengangkat telapak setinggi dada, dan sesuatu pada arah angin berubah, seolah seseorang memutar wajah bumi ke samping. Nyala kehabisan udara untuk beberapa detik, cukup bagi barisan ember menutup lubang yang tadi menganga. Dari hulu, suara sungai mengeras, seperti seseorang menambah volume pada nyanyian yang sedari tadi takut terdengar. Air menjadi lebih deras atas sebab yang tidak dijelaskan oleh batu. Pak Lurah menoleh, menatap harimau yang berdiri tidak jauh darinya. Mata keemasan itu berjumpa mata manusia yang letih. Di sana tidak ada jarak. Hanya pengakuan bahwa malam ini mereka berdiri di sisi yang sama. Ia mengangguk kecil tanpa kata. Harimau memejam sebentar, lalu menoleh lagi ke arah nyala, memastikan jalur api tetap berkumpul di bagian yang terus diguyur air. 1 jam yang panjang. 2 jam yang terasa lebih dari 2. Fajar akhirnya membuka mata. Ujung langit pecah menjadi merah pucat. Kabut terbelah, menampakkan wajah bukit yang seperti baru selesai mandi. Api yang tadi menari liar kini tinggal bara, membiru, mengelus tanah tanpa keberanian. Karung goni menggeliat terakhir kali, lalu jatuh di sebelah ember yang kosong. Nafas orang-orang panjang, sama panjangnya dengan helaan beringin yang menggugurkan 1 daun tua, jatuh pelan, mendarat tepat di atas tanah yang lembab. Di halaman gubuk, Mbah Sumi duduk di depan pintu, punggungnya bersandar pada tiang, kedua telapak menutup cawan kosong. Matanya menatap jalur setapak yang baru saja hilir mudik oleh kaki yang menyelamatkan. Harimau putih kembali, langkahnya pelan, napasnya berat, bulu di tengkuknya basah oleh uap malam dan embun fajar. Ia berhenti tepat di depan ambang, menunduk sedikit, seperti orang yang tidak berani menyalahi kesopanan. Pak Lurah mendekat, bahunya letih namun matanya terang oleh sesuatu yang baru. Ia berdiri di sebelah, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Mbah," katanya, suara yang biasanya memerintah kini belajar menjadi lembut. "Halaman ini selamat. Gubuk ini selamat. Hutan ini belum ingin tidur."
Kata-kata itu tidak dimaksudkan sebagai laporan. Ia keluar karena Dada tak punya tempat lain untuk meletakkannya. Mbah Sumi mengangguk. Senyumnya samar, lebih mirip garis tipis yang digambar oleh matahari pada tepi kabut. Ia menoleh pada harimau, menatap mata keemasan itu lama, seolah hendak menghafal warna yang tidak ada padanan. Ia mengangkat telapak, meletakkannya di atas kepala yang bulunya halus, tepat di antara telinga yang bergerak seperti daun kecil yang menangkap angin paling jujur. Di sana ia berbisik tanpa suara, "Terima kasih," kalimat yang tak butuh saksi. Angin mendadak manis. Wangi melati turun lagi, lebih pekat, menyapu halaman, menenangkan sisa-sisa tegang yang masih menginap di otot. Sosok berbaju putih berdiri di langkah ketiga dari ambang, wajahnya menampung sisa fajar. Ia menatap Mbah Sumi, lalu menatap harimau. Suaranya datang, lirih, namun jernih seperti air yang keluar dari mata batu. Waktu menjemput dengan cara paling pelan. Tidak ada yang diambil sebelum diberi kembali. Engkau telah memberi malam ini lebih dari keberanian. Engkau memberi desa alasan untuk tidak lupa. Mbah Sumi menarik napas panjang. Dada yang letih menemukan irama yang pas untuk berhenti berlari. Ia memejamkan mata, bibirnya tetap menyimpan garis tipis yang tak juga hilang. Telapak tangannya yang keriput tidak lepas dari bulu putih. Harimau menurunkan kepala, menempelkan kening pada lutut yang tertutup kain batik. Di sekitar mereka, bunyi pagi berusaha kembali ke kebiasaan, namun hari itu kebiasaan berdiri di pintu, menunggu dipersilakan masuk. Ketika matahari melewati pucuk beringin, cahaya memantul pada dinding bambu seperti pecahan kaca yang lembut. Sosok berbaju putih mengangkat telapak, menyentuh udara di atas kepala Mbah Sumi seolah merapikan rambut yang tidak pernah acak. Lalu terjadi sesuatu yang hanya dikenali oleh halaman itu, oleh beringin, oleh sungai yang mengintip dari hulu, oleh dua pemburu yang menunduk malu di antara barisan ember, oleh Pak Lurah yang meletakkan tangan di dada dan memejam sebentar. Tubuh Mbah Sumi menjadi ringan. Sangat ringan. Dan pada detik ketika napas terakhirnya menutup pintu, tidak ada suara keras. Hanya ada keheningannya menghangat, seperti selimut yang baru diangkat dari jemuran. Harimau tetap menunduk, lama. Ketika ia mengangkat kepala, di pangkuan kain batik itu tidak ada lagi beban. Hanya sehelai batik tua yang rapi terlipat, dan setumpuk bunga melati segar yang entah dari mana menghadirkan diri. Harum melati memenuhi ruangan, keluar ke halaman, lalu naik ke cabang beringin, tinggal di sana seperti janji yang tidak memilih putus. Pak Lurah menutup wajah dengan telapak. Ia tidak menangis keras. Air matanya keluar pelan, jatuh pada tanah yang tadi meminum air sungai. Pemuda berdiri di kejauhan, diam di tempat, menundukkan kepala seperti sedang belajar arti tenang. Dua pemburu menyimpan jerigen kosong, keduanya memegang gagang plastik itu seperti memegang sesuatu yang lebih berat daripada air. Sosok berbaju putih mundur setapak. Ia menatap keemasan pada mata harimau, lalu menautkan pandang pada beringin. Ia tidak mengucap apa-apa. Tidak perlu. Hutan mengingat dengan caranya sendiri. Angin memegang kata-kata, menyimpannya di lekuk akar, membiarkannya tumbuh dengan lambat. Harimau putih bergerak. Ia menempelkan hidung pada lipatan batik, menghela napas sekali, mengizinkan wangi melati menempel pada kumis untuk sisa hidup. Lalu ia berbalik, melangkah keluar halaman, menyusuri jalur setapak yang kini dipenuhi jejak air. Warga membuka jalan tanpa perintah, memberi ruang bagi sesuatu yang lebih tua untuk lewat. Anjing pemburu duduk, menundukkan kepala, tidak berani menyalak. Dua pemburu menggeser tubuh, memberi salam yang tidak diucapkan,
hanya digerakkan oleh telapak yang menepuk dada mereka sendiri. Di batas kebun kopi liar, harimau berhenti sejenak, menoleh ke gubuk bambu. Mata keemasan itu memantulkan pintu yang separuh terbuka, memantulkan tiang bambu, tungku kecil, kuali yang masih hangat, lipatan batik, setumpuk melati. Kemudian ia bergerak lagi, menghilang ke balik punggung bukit, menjadi garis putih yang menyeberangi bayang-bayang. Beringin menurunkan satu cabang, mengusap udara, menjahit kembali sisa malam ke kain siang. Pak Lurah berdiri lama di ambang, memandang lipatan batik dan melati yang rapi seperti kalimat yang selesai pada waktu yang tepat. Dengan hati-hati, ia menaruh karung goni basah di bawah bangku, menyingkirkan ember kosong ke satu sisi, merapikan cawan-cawan pahit yang telah kering. Ia tidak berbicara pada siapa-siapa. Ia hanya mendengar suara sungai yang menurun, suara burung yang kembali percaya pada cabang, suara beringin yang merapalkan nama yang mulai mekar menjadi sebutan. Desa perlahan menghirup pagi. Pintu-pintu menutup kembali, lalu membuka lagi, menyisakan celah untuk cahaya. Di pos ronda, kentongan didiamkan, kayunya hangat oleh tangan-tangan yang baru saja memukulnya demi sesuatu yang pantas. Di jalan tanah, tapak-tapak air mengering, namun menyisakan bentuk yang akan dikenali lama oleh mata yang mau mengingat. Di dalam gubuk, wangi melati menetap lebih lama daripada yang seharusnya. Api di tungku padam sendiri, tidak mendadak, tidak pelan, sekadar memilih waktu untuk berhenti menari. Lipatan batik tidak diganggu. Melati tidak layu. Dan ketika angin siang masuk melalui celah dinding bambu, ia mengelus ruangan layaknya tamu yang paham sopan, meninggalkan sepotong sejuk yang tidak tergesa hilang. Hari berjalan. Bayangan bergeser. Suara anak ayam lewat di teras, diseret pelan oleh ibu yang mengajarinya mencari remah pagi. Semua hal mencoba kembali seperti biasa, tapi tidak ada yang benar-benar sama. Di tepi hutan, papan kecil terpasang kemudian oleh tangan-tangan yang malu-malu menjadi tegas. Di atasnya, huruf-huruf kayu memantulkan matahari tanpa berlebih. Papan itu tidak memerintah, tidak mengancam. Ia hanya menyebut bahwa di balik garis ini, akar-akar berbicara, sungai mencatat, dan beringin bersaksi. Sore mendekat. Ujung-ujung awan menguning. Anjing pemburu meringkuk di teras rumah tuannya, mata setengah terpejam, lonceng timahnya mati suara, seperti memilih puasa dari bunyi. Dua pemburu duduk di tangga, jerigen kosong terbalik di samping, jari mereka menghitung-hitung sesuatu yang tidak mereka sebut. Pak Lurah berjalan melewati mereka tanpa menghakimi, hanya mengangguk, lalu meneruskan langkah ke jalan setapak yang mengarah ke gubuk bambu. Di sana, di ambang yang kini sunyi, ia berhenti. Ia meletakkan telapak pada tiang, merasakan sisa hangat yang tidak lagi berasal dari api. Ia menatap lipatan batik, menunduk sedikit, lalu melangkah mundur. Di atasnya, beringin menggesekkan daun, mengeluarkan bunyi yang hanya punya satu arti bagi halaman itu. Malam akan datang lagi. Hutan akan bernapas lagi. Sungai akan bersuara lagi. Dan di antara semua itu, janji yang tidak ditulis akan menjaga, bergerak tanpa suara, menghangatkan yang lesu, menuntun yang ragu, meluluskan yang seharusnya pergi, membawa pulang yang seharusnya pulang. Di jalur setapak, bayangan panjang Pak Lurah menyatu pelan dengan bayang-bayang beringin. Di kejauhan, sepasang mata keemasan muncul sekejap di bawah tebing, lalu lenyap, menyisakan garis putih tipis yang menutup bab seperti embun menutup ujung rumput.